Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Sudah siap untuk kembali belajar bersama dengan Miss Susan? Hari ini kita kembali bertemu di kelas Bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sudah siap semuanya? Yuk kita mulai belajar. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah bersama-sama belajar untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah bacaan dalam bentuk diagram. Pada pertemuan kali ini, kita akan bersama-sama belajar untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya anak-anak lebih mudah memahami sebuah bacaan. Untuk mempermudah kita dalam memahami penentuan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel, perhatikan contoh berikut ini. Salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan berbagai makanan tradisional. Makanan tradisional Indonesia tersaji dengan beragam jenis, rasa, hingga bentuk penyajiannya. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Dari bacaan di atas, mari kita tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dalam bentuk tabel. Untuk membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel, langkah yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus menentukan gagasan pokoknya terlebih dahulu atau kita harus menentukan kalimat utamanya. Setelah kita menentukan kalimat utamanya, kita buat bentuk tabel. Kita buat tabel seperti pada contoh yang sudah Miss Susan siapkan. Ada kolom paragraf, kemudian gagasan pokok dan gagasan pendukung. Paragraf di sini berisikan atau bertuliskan paragraf keberapa. Contohnya, dalam bacaan tadi paragrafnya terdiri dari satu paragraf. Maka di sini Miss Susan menuliskan paragraf 1. Lalu gagasan pokok dari bacaan tadi adalah salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Maka, gagasan pokok tersebut kita bisa tuliskan dalam kolom gagasan pokok. Jika kita sudah mengetahui gagasan pokok terdapat dalam kalimat pertama, maka kalimat kedua dan seterusnya merupakan gagasan pendukung. Maka kalimat kedua, ketiga, dan keempat kita masukkan dalam kolom gagasan pendukung. Untuk menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah tabel, banyaknya bergantung dari jumlah paragraf yang ada dalam bacaan tersebut. Sudah jelaskah tentang materi hari ini? Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel? Baik, untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak kerjakan tugas hari ini. Tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan berikut ini dalam bentuk tabel. Di sini, Miss Susan sudah menyiapkan satu bacaan yang berjudul Pawai Budaya, di mana bacaan tersebut terdiri dari 2 paragraf. Miss Susan juga sudah menyiapkan satu lembar kerja di mana nanti anak-anak bisa menuliskan paragraf pertama dan paragraf kedua, dan anak-anak tulisan gagasan dan pokok dan gagasan pendukung dalam tabel yang sudah Miss Susan buatkan. Nanti silakan anak-anak kerjakan di buku exercise kalian masing-masing dengan format sama seperti yang sudah Miss Susan berikan pada lembar kerja berikut ini. Sudah jelas semuanya? Jika sudah jelas, kerjakan tugas dengan baik, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, dan sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye!